Ya, jadi di sini ngapain coba? Nggak tahu. Halo semuanya. Jadi di sini kita dari kelompok Keberagaman Indonesia. Nah, di sini udah ada anggota dari kelas A12 ya. Jadi di sini pengen nanya-nanya nih tentang keberagaman di Indonesia kayak gimana gitu. Jadi saya sebagai moderator dengan nama Dinda Rani Puspitasari. Saya Natania Angel Manurung. Saya akan Sarifah Hanum. Ya, jadi di sini ngapain coba? Nggak tahu. Jadi mau nanya-nanya tentang keberagaman Indonesia. Coba dari Natania Angel mungkin bisa menjelaskan apa itu keberagaman Indonesia? Menurut saya keberagaman itu suatu kondisi di mana terdapat banyak perbedaan yang dimiliki setiap individu di tengah masyarakat. Coba nih kita tanya dengan Kansa Hanifah Hanum. Perbedaan yang beragam, perbedaan yang banyak gitu. Di Indonesia itu ada keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, terus ras, ya kan? Itu aja sih. Bener banget ya guys. Jadi keberagaman tuh ya berbeda-beda setiap manusia. Kita misalkan saya pemarah, dia pemalu gitu, pendiam gitu, beda-beda ya gitu lah ya guys. Bisa contohin gak sih kayak keberagaman yang misalkan di kelas kita atau enggak di Smavo gitu? Nah, kalau untuk sekarang aja nih ya, bukannya di kelas kita doang nih, ada kayak aku, terus ada Angel, kan kita udah bisa dilihat ya kalau dari pakaian juga. Saya pakai hijab, dia rambutnya terurai, yang jelas berarti dia non-Islam. Menurut kamu? Dinda bersuku Jawa, dia juga Jawa, saya Batak. Ya, seperti itu. Contoh terdekatnya ya. Jadi keberagaman ini membuat kita mempererat gitu ya, saling tahu menahu. Aku tahu dia suku Batak tuh gimana gitu. Terus kayak di agama Angel ini kayak gimana gitu aturan-aturannya. Aku sama Hanu aja berbeda gitu. Maksudnya aku misalkan pengikut dari Muhammadiyah dan Hanum dari NU gitu. Jadi saling tahu menahu aturan dari Aliran agama masing-masing gitu. Iya, Kan kayak jadi dia kan ada Katolik, ada Protestan gitu. keberagaman itu gak juga terhubung kayak mempererat. Karena adanya keberagaman tersebut bisa jadi kita tuh dapat terpecah belah. Misalkan aku sama Angel ada perbedaan dari agama gitu, suka gak sengaja keceplosan mencela gitu, kayak bullying secara verbal. Pendapat keberagaman dapat membuat bullying itu gimana sih? Yang namanya perundungan itu kan emang kayak seharusnya gak boleh gitu ya. Cuman ya kayak saya aja nih ke Angel, bahkan ke yang masih seagama pun, terus pokoknya masih banyak yang persamaannya aja, tetap masih ada perundungan gitu. Pokoknya tuh perundungan tuh gak baik banget, bisa bikin sakit hati orang. Nah terus kalau misalnya orang yang sakit hati bisa sampai gangguan mental, terus akhirnya pelajaran di kelasnya jadi menurun. Pokoknya itu berdampak buruk banget buat kehidupan seseorang. Menurut Angel gimana? Apalagi kalau si yang ngebully ini nganggepnya bercandaan, terus dilakuinnya tuh sering, jadi kayak agak ngeselin ya. Di zaman sekarang banyaknya kata-kata yang nyakitin tuh kayak bercandaan. Misalkan Angel kan Kristen nih, suka dibilang asyhadu dong, asyhadu gitu. Itu tuh bercandaan biasanya kan, kayak orang-orang ih kocak-kocak gitu. Gimana kita ngaji yuk, sholat yuk gitu. Kan suka kayak gitu. Itu sebenarnya masuk ke perundungan sih. Walaupun kayak bercanda gitu, pasti ada Angel tuh mikirnya, kenapa sih gini mulu, ya bikin sakit hati gitu. Karena hati orang juga beda-beda guys. Jadi intinya keberagaman itu emang harusnya saling menguatkan satu sama lain, saling belajar tentang agama orang lain, suku lain, atau saling menghargai antar sesama gitu. Bukan yang terjadi pecah belahkan. Kan tadi udah dijelasin ya, pasti kayak bercandaannya kelewatan atau gimana gitu. Biasanya nih gimana sih cara ngadepin orang yang kayak suka bercandaannya kelewatan? Menurut kalian gimana? Diemin aja. Diemin aja. Kalau aku pribadi sih nggak bakal teman sama dia sih. Soalnya dia juga kayak
ya kita juga gak tahu di dalam hati yang bercanda itu tuh sebenarnya dia juga ada maksudnya kan. Nah itu tuh salah satu dari dampak buruknya pembulian ya, dari sisi pertemanan gitu, pergaulan kan. Padahal tuh sebagai warga negara Indonesia yang sama kan harus saling bersatu, harus saling gotong royong. Akhirnya karena cuma perbedaan yang sepele doang gitu, jadinya kita malah apa ya, kayak nggak pernah kenal gitu. Bener banget guys. Jadi menurut aku sih, kalau misalkan ada yang ngebuat gitu ke aku, paling aku tegur. Pertama tegur dulu, kayak kalian kayaknya jangan kayak gitu deh. Maksudnya kalian kelewatan. Kalian mungkin nganggapnya itu bercandaan, mungkin bagi orang tuh bukan gitu. Mungkin pertama tegur ya, tapi kalau misalkan emang kayak gitu terus, kita keluarkan dia dari hidup kita. Kita keluarkan orang-orang toksik ya guys. Mungkin sekian dari ngobrol-ngobrol manis kami. Jadi mungkin segitu aja kali ya dari kita. Ada kesalahan dari pengucapan atau agak kasar, mohon dimaafkan karena kita juga manusia ya, punya salah. Jadi kami dari kelas A12 ingin berterima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton. Yeay, tepuk tangan dong. Ya, kami berpamit undur diri. Mungkin ada di lain kesempatan kita dapat ngobrol-ngobrol lagi ya bersama gestar-gestar ini dan MC saya sendiri, Dinda Rani. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih, bye. Dadah. Ya, jadi di sini ngapain coba? Nggak tahu. Menurut kamu? Saya Katolik. Terus gue lupa apa ya? Coba perasaan kamu gimana? Biasa aja sih. Agak kesel dikit. Iya, Tapi seru jokesnya. gimana sih? Kalau penutup Takut. gaya dong. ulang bareng-bareng 1, 2, 3. Ayo bareng 1, 2, 3. Terima kasih, bye. Dadah. YouTuber banget gak sih gue? Kerecord gak?